Shalom saudara, puji Tuhan ya, kita bisa kembali bersama-sama berpuasa raya. Wah, suatu sukacita tersendiri jika kita bersama-sama merendahkan diri kita mencari wajah Tuhan, kita mencari hati Tuhan selama kita berpuasa raya ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersukacita. Kami bisa bersama-sama Tuhan mengadakan puasa raya ini. Kami rindu untuk mendengar Engkau, kami rindu untuk mencari wajah-Mu lebih lagi. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas hidup yang Engkau beri. Di dalam nama Yesus, amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih
mengucapkan syukur buat karyanya di dalam hidupmu. Mari bersyukur buat segala kebaikan yang telah Dia nyatakan. Mari bersyukur, mari bersyukur. Dia Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Hari-hari yang kami lalui, Engkau bersama kami. Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kini saatnya, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
jalan kami Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami menjadi rumah doa. Kami bawa hidup kami jadi rumah doa-Mu. Kami mau bawa hidup kami jadi alat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan, kami bawa hidup kami jadi rumah doa, jadi rumah doa untuk memulihkan, untuk memulihkan, untuk membebaskan, untuk membebaskan. Kami mau jadi alat-Mu, jadi rumah doa-Mu untuk memulihkan, untuk membebaskan. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa sebagai persembahan. Pakai kami menjadi rumah doa. Biarlah melalui hidup kami ada pemulihan bagi bangsa kami. Ada pembebasan bagi bangsa kami. Melalui doa-doa kami Tuhan. Terima kasih. Mari Engkau berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa, bagi bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi, selamat datang saudara semuanya di Puasa Raya yang kedua di tahun 2025 ini. Yang berlangsung mulai hari ini, Senin 19 Mei sampai dengan Minggu 26 Mei. Selama Puasa Raya di Januari 2025 yang lalu, kita sudah dibawa Roh Kudus untuk memahami dan mengalami lebih dalam kasih Bapa. Sehingga saat ini kita pasti sudah siap untuk juga dibawa Roh Kudus. Memahami dan melakukan panggilan kita sebagai orang benar di tengah kota dan bangsa, di Surabaya, di Indonesia. Mari kita membaca Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang dibuang dari Yerusalem ke Babel, melambangkan kita sebagai umat tebusan Tuhan yang ditugaskan Tuhan untuk masih tinggal di dunia ini. Sekalipun sebenarnya kita ini adalah warga kerajaan surga. Nah, selama ada di dunia ini, kita ngapain ya saudara? Bapa ingin supaya kita ini mengusahakan kesejahteraan dunia ini, yaitu dengan berdoa dan bertindak secara aktif untuk kesejahteraan dunia ini, khususnya kota dan bangsa kita. Nah, hari ini di hari pertama Puasa Raya, kita ingin mulai melangkah di dalam panggilan kita sebagai orang benar di tengah kota dan bangsa, dengan lebih dalam memahami mengapa ya Tuhan itu menyuruh kita berdoa syafaat. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk berdoa untuk menjadi perantara dengan pihak lain? Apakah Tuhan memerintahkan kita berdoa syafaat karena Tuhan lupa janji-janjinya? Bukan. Apakah karena Tuhan tidak tahu hal-hal buruk yang sedang terjadi? Bukan saudara. Apakah karena Tuhan itu tidak rela untuk menolong
Sehingga kita tuh harus terus menerus minta. Tentu juga bukan. Kita akan melihat beberapa hal supaya kita hari ini benar-benar dibukakan mengapa Tuhan menyuruh kita berdoa syafaat. Mari kita membandingkan lebih dahulu Yesaya 62 ayat 6 dengan Mazmur 105 ayat 8. Yesaya 62 ayat 6 berbunyi, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Sedangkan Mazmur 105 ayat 8 berkata, iya Tuhan ini ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Tuhan ingat akan janji-janjinya. Tapi ternyata kita ini yang sering lupa. Jadi mengapa Tuhan menyuruh kita berdoa syafaat? Karena kita ini yang perlu selalu mengingat janji Tuhan. Kita ini yang perlu selalu mengingat Tuhan. Dan itu kita bisa lakukan waktu kita berdoa. Pada waktu kita ini fokus pada firman ketika kita berdoa, maka kita akan mengalami bahwa kita ini ingat kalau pihak-pihak yang kita doakannya adalah pihak-pihak yang layak menerima belas kasihan Bapa. Seberapapun pikiran manusia kita berkata bahwa tidak layak ini, tidak layak, percuma ini. Kita sendiri telah mendapatkan belas kasihan Bapa. Sehingga ketika kita berfokus pada firman-Nya saat berdoa, kita juga akan ingat. Kota kita, bangsa kita layak untuk mendapatkan belas kasihan Bapa. Waktu kita berdoa syafaat dengan berfokus pada firman-Nya, kita juga akan ingat bahwa Bapa itu yang paling baik hati, paling berkuasa, paling berhikmat. Maka kehendaknya itu yang paling baik. Dan serunya lagi, Dia itu punya cara dan waktunya sendiri untuk mewujudkan kehendaknya itu. Kitalah yang perlu belajar paham cara dan waktunya Bapa. Kitalah yang perlu belajar untuk ikut cara dan waktunya Bapa supaya kehendak Bapa terjadi atas kota dan bangsa kita. Dan tidak berhenti sampai di sana, waktu kita berdoa syafaat dengan terus berfokus pada firman, ingat janjinya Tuhan, ingat Tuhan, kita akan terus mengalami pertumbuhan iman. Jadi kita sabar menunggu, kita akan rela bekerja sama dengan Tuhan di dalam setiap proses penggenapan janji-janji Tuhan. Hal ini saya alami ketika saya berdoa untuk kota dan bangsa, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Contohnya ketika berdoa untuk korupsi. Setelah kita berdoa bertahun-tahun, pelan-pelan, rasanya kita terus melihat bahwa wah satu demi satu kasus korupsi itu terungkap. Gitu kan ya saudara? Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha menipu. Suatu hari saya mendengar bahwa alah ternyata kasus korupsi itu sebenarnya tinggal saling menggigit dan tinggal tunggu daftarnya nyampe di yang melakukan korupsi. Kalau ada pihak yang tidak senang dengan pihak yang melakukan korupsi, meskipun sekarang belum ketahuan nih, wah berarti sudah tiba gilirannya. Pihak yang tidak senang hati ini akan menggigit dan terungkaplah kasus korupsi. Saya jadi sedikit lemah pada waktu itu. Tapi kemudian Roh Kudus menghibur dan berkata, masih ingat gak nak? Caraku, waktuku. Sehingga iman saya mulai bangkit lagi. Oh ya Bapak, enggak apa-apa meskipun korupsinya ini terbongkar dengan cara seperti ini. Tapi bukankah ini sudah pernah terjadi di Alkitab? Musuh-musuh Israel itu kalahnya seringkali karena mereka saling bertempur sendiri dan Israel tinggal menikmati kemenangan. Kalau memang korupsi harus terungkap dengan cara seperti itu, enggak apa-apa Bapak. Aku percaya pada caramu dan aku juga percaya kepada cara-caramu yang lain untuk memulihkan Indonesia. Termasuk supaya korupsi diberantas dari Indonesia. Mari kita mau jadi orang-orang yang ingat Tuhan, ingat janji Tuhan. Untuk itulah Tuhan menyuruh kita berdoa syafaat.
Yang kedua, mengapa ya Tuhan itu menyuruh kita berdoa syafaat? Karena kita yang perlu selalu ingat bahwa peperangan kita yang sesungguhnya itu adalah dengan iblis, bukan melawan pihak-pihak yang kita doakan. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 13 di versi bahasa Indonesia masa kini. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Sebab itu sekarang, pakailah seluruh perlengkapan perang Allah supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh. Dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Dengan menyadari bahwa musuh kita adalah iblis, saudara, dan bukan manusia siapapun. Juga bukan diri kita sendiri. Kalau kadang-kadang kita berdoa untuk diri kita sendiri, kok saya masih begini-begini saja. Musuh kita sesungguhnya adalah iblis. Bukan manusia, bukan orang lain, bukan diri kita sendiri. Maka kita akan berdoa syafaat dengan semakin mengenal dan mengasihi pihak-pihak yang kita doakan. Mengasihi kota dan bangsa kita, serta mengasihi setiap orang yang ada di Surabaya, di Indonesia. Maka doa-doa kita itu akan spesifik dan tajam. Contohnya nih, kita melihat pengangguran. Awalnya kita berdoa supaya Tuhan membuka lapangan pekerjaan. Tapi kemudian karena kita menyadari bahwa peperangan kita bukan melawan manusia, bukan melawan orang-orang yang kita doakan, atau melawan pemangku-pemangku kebijakan, melawan pebisnis-pebisnis yang menutup usahanya, maka kemudian Roh Kudus membukakan, ternyata ada kasus-kasus orang yang di PHK itu sudah ditipu iblis dengan kemalasan, dengan mandeknya kreativitas. Maka doa syafaat kita semakin tajam. Kita mulai berdoa juga. Tuhan, aku melepaskan kerajinan. Aku melepaskan kreativitas yang positif. Supaya sekalipun sedang di PHK, teman-temanku di Indonesia ini bisa mencari nafkah dengan baik. Mereka tidak mengandalkan orang lain. Wah, seru sekali kan? Yang namanya berdoa syafaat itu, saudara, bisa terus berkembang, bisa terus progresif. Bukan sesuatu yang itu saja. Waktu kita menyadari bahwa doa syafaat kita itu adalah peperangan melawan iblis, bukan melawan manusia-manusia, maka kita juga jadi gagah berani karena sadar bahwa kita ini pasti menang melawan iblis. Karena kita ini di dalam Yesus kan adalah orang-orang yang sudah lebih dari pemenang, saudara. Lebih dari penakluk. Memang peperangan rohani butuh waktu, tetapi kita pasti menang oleh kuasa Yesus. Secara militer saja, saudara, peperangan itu loh macam-macam. Ada yang cuma 38 menit selesai loh, di sekitar tahun 1800 sekian. Tapi juga ada perang-perang yang berlangsung lebih dari 200 tahun. Bagian kita adalah terus percaya bahwa perubahan demi perubahan positif masih terus terjadi. Maka saudara, berdoa syafaat itu akan dilakukan dengan senang hati, dengan bersemangat. Kita tidak lagi disuruh-suruh, kita tidak lagi harus dimotivasi itu ceritanya ya oleh pemimpin kita. Kita juga tidak harus untuk berdoa syafaat buat kota dan bangsa ini harus ada untungnya buat aku, baru aku mau berdoa. Kita enggak lagi seperti itu, karena kita tahu bahwa doa syafaat memang menggairahkan, memang menantang, memang seru. Kita jadi semakin ingat janji Bapa. Kita jadi semakin fokus sama Bapa, semakin bertumbuh.
jadi rekan kerjanya Bapa, jadi partnernya Bapa. Kita jadi partnernya siapa ini? Oh, zaman dulu ketika wakil presiden kita masih menjadi pengusaha, Bapak Gibran. Oh, kita bangga ya jadi rekan sekerjanya Bapak Gibran. Dengan manusia aja kita bangga, apalagi kita menjadi rekan sekerja Allah. Kemudian kita juga tahu doa syafaat itu ternyata adalah peperangan melawan iblis. Kita menjadi pahlawannya Allah yang gagah berani. Semakin seru lagi. Kita akan merasa bahwa terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku kehormatan ini. Engkau memberi aku kesempatan menjadi rekan sekerja yang dilengkapi dengan kuasa-kuasa, kemampuan-kemampuan untuk melawan iblis. Dan pasti menang pula. Maka kalau kita berdoa syafaatnya karena itu ya saudara. Bukan lagi karena bilang bahwa Tuhan ini lupa ta? Tuhan ini enggak tahu kah semua yang sedang terjadi ini? Atau Tuhan ini enggak cukup baik ya, sehingga kita harus mengemis-ngemis, kita harus minta-minta terus. Kalau kita enggak lagi berdoa syafaat dengan alasan itu. Melainkan karena kita mau ingat janji Tuhan. Melainkan karena kita sadar bahwa peperangan kita itu melawan iblis. Makanya kita berdoa syafaat. Maka dengan sendirinya kehidupan kita sebagai pengikut Yesus itu semakin lama semakin menggairahkan. Puasa raya demi puasa raya akan kita sambut. Bahkan di tengah-tengah hari-hari biasa non puasa raya, kita juga akan giat berpuasa. Untuk pertumbuhan iman kita, untuk pertumbuhan gereja kita, komsel kita, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk pemulihan kota dan bangsa. Kita dengan sendirinya akan rela dan semangat. Jadi kita nggak usah lagi nih kabur ke film horor, ke film action, atau aktivitas-aktivitas yang mengancam nyawa, kebut-kebutan, harus terjun payung, harus ini, harus itu, pakai narkoba. Kita juga tidak terus-menerus harus apalagi hal baru, hal baru. Aku nih bosan di dalam kehidupan ini. Kita juga nggak lagi cari-cari games. Wah, kalau games itu baru seru. Media-media baru seru. Apalagi kalau kita sendiri ya, yang ternyata kita menjadi seperti netizen yang tidak bijak dengan media sosial kita. Kita terbawa oleh arus. Kita ternyata tidak perlu lagi lari ke aktivitas-aktivitas seperti itu. Untuk bisa mengalami kehidupan yang menggairahkan, yang bersemangat, yang menantang, yang seru. Ayo kita doa syafaat aja. Supaya kita mengalami keseruan-keseruan. Ayo kita doa syafaat aja karena itu salah satu wujud dari keseruan kita menjadi pengikut Yesus. Mari kita datang kepada Bapa. Kami sungguh mau Roh Kudus Engkau memeteraikan setiap ayat demi ayat yang kami baca hari ini. Bukan Engkau yang lupa, tapi kami yang sering lupa. Karena itu dengan berdoa syafaat kami mengingat Engkau, kami mengingat janji-janji-Mu. Kami berdaya untuk menjadi rekan sekerja-Mu Bapa. Terima kasih. Dengan berdoa syafaat juga kami masuk di dalam peperangan yang sesungguhnya melawan iblis. Kami akan semakin mengasihi orang-orang yang kami doakan, keluarga kami, teman-teman kami, bahkan musuh-musuh kami saat ini yang mungkin sedang mencelakakan hidup kami. Karena kami tahu, iblislah yang dibalik semuanya itu. Iblis sedang menipu mereka. Kami menjadi tokoh di dalam kisah yang Kau buat kehidupan kami. Tokoh-tokoh yang gagah berani dan pasti mengalami kemenangan. Kami lebih dari pemenang oleh Yesus yang sudah mengasihi kami. Saudara, selama puasa raya ini, kita akan juga berdoa syafaat untuk satu demi satu kondisi-kondisi yang ada di Surabaya, di Indonesia, di sekitar kita. Mari kita berpuasa raya dengan merendahkan hati.
mencari wajah Bapa, menemukan isi hatinya. Kemudian menjadi orang yang bertindak, bersyafaat, menjadi perantara untuk Indonesia. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita datang dengan hancur hati. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Hari ini kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Supaya gereja-gereja Tuhan di Indonesia bertobat dari keegoisan. Supaya bangkit untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam memulihkan Indonesia. Seperti lagu yang kita nyanyikan ini, saudara. Kita rindu semua bangsa menjadi murid Yesus. Kita rindu supaya suku-suku bangsa di Indonesia yang sangat banyak ini menyembah Yesus. Dan itu bukan hal yang bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, 1-2 kelompok saja. Oh, itu urusannya misionaris-misionaris. Itu urusannya lembaga-lembaga misi. Karena itu adalah tanggung jawab kita semua, saudara. Bapa, kami berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat dengan mata iman kami, Engkau lagi memulihkan dan memurnikan gereja-gerejamu di Indonesia. Kami melihat dengan mata iman kami gerejamu ini bertobat dari keegoisan. Kalau kami hanya mau diisi, kami hanya mau diperlengkapi, bahkan kami masih sibuk konflik satu dengan yang lain. Kami melupakan kasih-Mu yang sudah mengampuni kami. Kami sulit mengampuni satu dengan yang lain. Ampuni kami, Bapa. Ampuni kami, Bapa, kalau kami masih bertanya, apalagi apa yang gereja bisa berikan untuk aku? Apa yang Tuhan bisa berikan untuk aku? Sedangkan ada begitu banyak kesempatan sebenarnya di luar sana untuk kami menjadi berkat, untuk kami menjadi alat-Mu, memberitakan Injil-Mu buat orang-orang sekeliling kami, bahkan untuk kota dan bangsa, ke suku-suku bangsa yang terpencil, yang terluar, yang tertinggal. Pakai kami di dalam nama Yesus. Gereja-gereja-Mu bangkit, Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau pakai, Tuhan, lembaga-lembaga misi yang sudah memberikan hidupnya untuk Engkau, Tuhan, di garis-garis terdepan untuk menjadi rekan sekerja gereja-gereja ini, supaya kami mau, kami mau. Kami mau menjadi alat-Mu. Kami bukan hanya mau menerima, kami mau menjadi alat-Mu, menjadi rekan sekerja-Mu, Bapa. Mulailah dari kami, Bapa, gereja Kristus Pencipta.
orang demi orang, komsel demi komsel. Kami sedang bertobat dari keegoisan kami sedang kembali ke isi hati-Mu. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini pun pekerjaan dan tanggung jawab banyak orang. Pekerjaan dan tanggung jawab kami gereja-gereja di Indonesia. Ya, terima kasih kami melihat dengan mata iman kami jawaban atas doa kami ini. Karena sudah kami lihat di hati kami sedang bertobat, kami sedang mau Engkau pakai Bapa. Terima kasih untuk kehormatan buat gereja-gereja-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara, karena saudara sudah dengan tekun, sudah dengan bersemangat mengikuti puasa raya di hari pertama ini. Kita sudah berdoa bersama juga memahami isi hati Bapa. Masih ada hari kedua sampai hari ketujuh. Kita percaya bahwa kita tidak sendirian, ada saudara-saudara seiman yang luar biasa di Kristus Pencipta ini. Dan ada Roh Kudus sendiri yang menyertai, yang mengurapi kita. Sehingga kita bisa bergairah, bersemangat, bisa merasakan sebagai tantangan dan keseruan ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati.